Tribuners, gimana kabarnya nih? Senang banget hari ini Citra bisa nemenin kalian di Jackpot Tribun Podcast. Tema podcast kita hari ini seru banget, yaitu sabar, pasti bisa kok ke Jawa Tengah. Nah, kalau udah bilang pasti bisa ke Jawa Tengah, pasti udah tahu dong hari ini kita ngobrol dengan siapa. Sudah bersama kita hari ini Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dr. Randa Sinung Nugroho Rahmadi MM. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Citra? Sehat? Saya juga sehat, alhamdulillah. Ya harus. Hari ini kesehatan sesuatu yang luar biasa dan hari ini September adalah September ceria. Oke, September tapi selain ceria, tapi juga waspada. Harus tetap waspada. Baik Bapak, sebelum kita ngobrol serunya, tolong disapa dulu ya Tribuners di rumah. Oke. Halo Tribuners, saya Sinung Nugroho Rahmadi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dengan cinta kita bertahap membuka pariwisata dan berwisata. Oke. Nah, Tribuners di rumah, sebelum acara ini dimulai, kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita sudah bisa lepas masker ya. Kita lepas masker dulu Bapak. Oke, baik. Ya. Jadi lebih jelas ya? Iya, kita auranya jadi kelihatan ya Pak. Iya. Baik Bapak. Nah, ini kalau kita sekarang tahu ya Pak, PPKM sekarang untuk beberapa daerah di Jawa Tengah kan sudah mulai turun nih. Kalau untuk pariwisatanya sendiri gimana Pak? Apakah sudah mulai dibuka? Iya, dari 690 destinasi wisata. Ini sudah 188, catatan terakhir minggu yang lalu sudah mulai dibuka. Sudah mulai dibuka. Yang lainnya simulasi. Dan tentu ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa level 2 di Jawa Tengah sudah mulai banyak. Sekitar 17 kabupaten kota. Ya. Yang level 3 kurang lebih sekitar 15 atau berapa. Tapi yang level 4 satu. Masih satu ya. Nah, untuk level level 2 dan level 3 sudah bisa mulai dibuka, terutama yang level 2. Namun demikian beberapa teman-teman kemarin sempat ngumpul di Dieng ya, ngumpul di sana. Ya Pak, kami kalau toh dibolehkan buka, tapi kami masih perlu prudent ya, jadi harus ada kehati-hatian. Mulai dari pembatasan jumlah orang yang berkunjung sama pembatasan durasinya. Jangan sampai kemudian kalau dibuka lalu ada euforia dan perilaku wisatawan hampir 2 tahun ini kemudian jadi terlalu senang gitu ya Pak ya, gitu, excited banget gitu ya itu nanti kita kemudian jadi sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Sudah banyak yang teman-teman yang bekerja keras yang bahkan juga harus berpulang mendahului kita, tapi kita juga ini sudah membaik, tapi waspada tetap harus kita pegang. Baik. Nah, kesiapannya apa nih Pak? Ya, tentu dalam konteks ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya, karena kita juga memantau terus soal vaksinasi. Penting ini vaksinasi. Jadi di beberapa pengelola, para pelaku di daerah destinasi wisata di kabupaten kota yang utama nih, itu paling tidak kita dorong sebagai prioritas. Dan ini secara bertahap sudah ada catatan-catatan yang di atas 50% para pelakunya. Maka yang sudah divaksin ini para pengelolanya itu yang kita utamakan untuk dibuka. Nah, tapi kalau yang belum nanti dulu deh gitu. Nah, yang sementara yang belum ini bisa dilakukan simulasi. Nah, dalam konteks itu yang perlu kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah kesiapan sesuai dengan penyiapan bagaimana mengendalikan pengunjung nanti. Jadi bukan hanya faktor keamanan petugas, tetapi juga seleksi. Nah, seleksi pengunjung itu kita sudah ada QR code ya, jadi peduli lindungi ya, di kita bisa sosialisasikan. Kemudian dengan QR code itu kita bisa menjadi penanda bahwa pengunjung itu sudah tervaksinasi, pengunjung itu sudah bisa terdeteksi dari daerah mana. Dan yang terakhir dari teman-teman sepakat diutamakan dulu itu yang berasal dari daerah sekitar. Jadi memang betul Mbak, di tengah pandemi yang kemarin itu sampai kondisi saat ini ada pergeseran perilaku wisata. Jadi mereka lebih menyukai untuk wisata yang sifatnya localized gitu. Lebih lokal, berarti di daerah sekitarnya mereka sendiri ya. Artinya mobile tapi nggak jauh-jauh amat ya, mobile tapi nggak jauh-jauh amat. Kemudian sifatnya privatize. Privatize itu yang ya dengan keluarga. Nanti dulu kalau sama gebetan, sama teman nanti dulu gitu ya. Artinya dengan orang yang dari luar rumah nanti dulu. Terus kemudian mereka memilih yang
open space. Open space. Nah, kenapa yang open space atau natural destination itu tingkat risiko tertular lebih kecil meskipun ada. Artinya sirkulasi juga terjamin, udara terbuka dan kerumunan bisa dilihat gitu. Jadi saya kemarin juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kabupaten kota, utamakan dulu deh yang open space gitu ya, karena itu bisa lebih mudah terkontrol. Artinya dalam konteks itu ya pariwisata agak mungkin agak asing ya istilah Jawa, tapi ini saya terus-menerus saya sampaikan, alon-alon maton kelakon deh, tapi bukan alonnya ya, yang penting kelakonnya. Artinya bertahap, terbatas tapi kelakon. Untuk apa kalau kemudian kita itu buka gitu, lalu kemudian ada klaster baru, kita akan tutup lagi dan itu nggak enak. Artinya apa ya Mbak? Pedot pas sayang-sayangnya itu nyesek, tau nggak sih? Ngerti nggak sih Mbak? Jadi pedot pas sayang-sayang itu nggak enak. Jadi lebih baik pelan-pelan deh gitu. Orang Jawa kan seringkali mengatakan rapopo, yang penting kelakon. Rapopo sithik anggere lumintu. Ora apa-apa dibuka, tetapi tetap ono sing ditutup. Tadi di dalam tadi saya diskusi dengan Kepala Dinas Parbud Jepara ya. Jepara sudah mulai buka. Tapi mereka buka hanya weekend. Padahal Jepara level 2 loh. Artinya sudah boleh buka sebenarnya. Dan tapi kami belajar dari kemarin Mas gitu. Senin sampai Jumat jangan dulu deh. Oke, tapi weekend dibuka. Keren nggak sih? Keren. Artinya memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi. Benar. Untuk melakukan pembenahan. Kenapa kalau di weekend diambil? Justru weekend kan ada peak perilaku wisatawan yang paling peak. Ini manageable nggak? Kita bisa mengatur nggak? Kalau nggak ya nanti dulu. Nah, hal-hal seperti ini tentu teman-teman lebih lebih aware sesuai dengan kondisi lingkungannya dan saya mendukung untuk itu. Gitu. Makanya yang di Jepara level PKM juga sudah turun ya Pak. Sudah turun ya. Oke, baiklah. Nah, berarti di destinasi-destinasi sudah ada itu ya Pak, Peduli Lindungi ya? Ya, itu kan bisa di-download ya lewat HP masing-masing, lewat aplikasi itu bisa di-download. Terus kemudian untuk memperoleh QR code itu nanti akan kita dorong, kita akan fasilitasi, kita akan hubungkan dengan pemerintah pusat ya untuk memperoleh QR code-nya. Dan ini termasuk resto loh Mbak ya, restoran ya. Restoran juga sudah ya Pak ya? Sudah di Semarang sudah, di beberapa kota sudah kita uji cobakan dan mudah-mudahan deh dengan kondisi seperti itu memang variabel yang sangat berpengaruh perilaku ya. Perilaku wisatawan, perilaku pengunjung restoran. Nggak mudah sih Mbak membangun awareness, tapi kita harus kayaknya. Biar lebih baik ya Pak ya. Persis ya. Nah, ini mungkin juga Tribuners di rumah juga penasaran nih Pak. Destinasi wisata mana aja Pak yang menarik dikunjungi selama PPKM? Ya, tentu seperti tadi saya sampaikan Mbak Citra. Yang open space yang natural lah gitu ya. Desa wisata menarik ya. Pegunungan. Kemudian pantai. Ini kita di tepi pantai loh. Iya, hari ini kita podcastnya kece banget Pak, karena belakang kita pantai. Jadi saya spontanitas selalu muncul karena genre saya kan genre bikin puisi. Begitu saya dengar deburan ombak, saya bilang begini, sempat aku bayangkan aku duduk berdua denganmu hanya ditemani orkestra deburan ombak. Manis sekali ya. Iya benar Pak, saya juga ikut meleleh Pak. Baik Bapak. Nah, kembali lagi ke pariwisata nih Pak. Ini strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk pariwisata ini di Jawa Tengah? Ya, untuk sementara ini seperti tadi, vaksinasi penting. Itu yang langkah pertama. Kemudian yang kedua, memperkuat basis untuk fasilitasi teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, kebangkitan ini tidak bisa kita lepaskan dari peran jejaring kita, networking kita dengan teman-teman blogger, netizen, teman-teman jurnalis, supaya membangun informasi baru. Kita sudah ada kayak gini. Wisatawan ada, para wisatawan kalau mau berwisata ke tempat ini sudah ada fasilitas ini, sehingga mereka itu memperoleh informasi awal. Itu penting. Di beberapa destinasi sudah menerapkan sertifikasi CHSE. Oh iya sudah Pak. Jadi CHSE itu Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability. Nah kalau sudah diberikan sertifikasi ini,
rasa-rasanya aman deh gitu. Jadi kalau kemudian di-share informasi lewat terutama Tribuners ya, terutama lewat Tribun, kemudian lewat sosial media, orang kemudian punya option untuk memilih. Dan yang terakhir adalah sedikit memberikan kesempatan untuk mengadakan event. Oh iya. Meskipun event barangkali lewatnya hybrid ya Mbak. Sudah ada penonton boleh Pak, boleh. Boleh, tapi sudah ya. Boleh. Oke, masih dibatasi ya. Ya, baik pemainnya, senimannya, musisinya harus sudah swab antigen. Swab antigen. Penontonnya 25 sampai 30 orang yang catat untuk Tribuners. Tapi lewat streaming. Bersama Tribun misalnya gitu. Tapi kan kemudian orang yang tidak datang dia bisa menonton. Tetapi yang datang Anda sudah selektif. Nah, dalam konteks-konteks ini kemudian kita bisa melakukan reevaluasi. Terus-menerus evaluasi itu kita lakukan supaya tentu Mbak, segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Sama dengan cinta. Hidup dan cinta tidak ada yang sempurna. Benar, Pak. Maka kita tidak perlu menjadi yang sempurna untuk menjalani hidup dan cinta. Tolong Tribuners bisa dicatat quote-nya. Gitu. Baik ya. Pak, tadi membahas tentang sosial media nih Pak. Nah, peran sosial media khususnya untuk pariwisata itu bagaimana Pak? Pasti selalu akan ada storytelling ya. Jadi menceritakan experiences ya. Jadi dia saya ini di pantai mana ini Bandengan. Dia bisa cerita semuanya lalu kemudian kenapa nggak ngajak gue misalnya gitu. Nah, kemudian orang ini kalau gitu besok di sana kita bisa ke sana lagi deh. Kamu kan udah. Nah, destinasi-destinasi mana yang bisa kita kunjungi, maka peran teman-teman jurnalis, teman-teman sosial media, blogger dan netizen manfaatkan yuk ini. Itu akan menambah banyak followers kamu dan akan meningkatkan kapasitas kamu menjadi seorang penggiat pariwisata, dan itu salah satu indikator Anda bermanfaat bagi Indonesia. Gitu. Bisa membantu menyebarluaskan informasi wisata ya Pak ya. Banget. Apalagi sekarang netizen itu sukanya Instagramable Pak. Gitu ya. Dan ini Instagramable banget loh. Bener Pak. Bener itu. Jadi kalau misalnya mau cari background yang gimana gitu kan. Ya? Yang jelas nggak akan ketemu mantan Mbak. Yang jelas nggak ketemu mantan. Karena kalau ketemu mantan tahu nggak sih, nyesek Mbak. Ceburin aja. Kemarin saya ditanya sama mahasiswa saya, Pak gimana sih caranya move on? Apakah kemudian kalau kita berwisata bisa move on? Move on mungkin barangkali tidak berkaitan langsung dengan wisata. Move on itu bukan soal melupakan. Move on itu adalah melanjutkan kehidupan dengan sikap terbaik tanpa dia. Tribuners yang habis patah hati, tolong ini catat quote-nya. Yang jomblo jangan iri ya. Baik Pak, kita lanjutkan lagi nih. Terkait dengan pariwisata kembali, ini ada upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID Pak di sektor pariwisata itu apa aja? Persis. Tadi di awal saya sampaikan. Alhamdulillah teman-teman kabupaten kota, dinas pariwisata atau yang membidangi, teman-teman pengelola, teman-teman penggiat pariwisata betul-betul sadar. Iya ya Pak ya, dibatasi nggak apa-apa deh. Yang penting alon-alon lakon kelakon. Maka arah kebijakan kami adalah pembatasan. Meskipun sudah buka dibatasi. Musik, seniman, pertunjukan seni sudah boleh-boleh, tapi dibatasi. Dibatasi dalam jumlah orang. Dan yang penting adalah dibatasi dalam durasi. Durasinya, nggak boleh lama-lama gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melangsungkan aktivitas itu besok dan besok lagi. Dan yang tak kalah penting harus bisa memberikan inspirasi ya Mbak. Baik, nah, dalam konteks ini maka langkah kami dalam kebangkitan pariwisata di Jawa Tengah dalam kondisi yang perlahan dan baik, saya mengandalkan teman-teman dari media, teman-teman dari netizen, teman-teman dari blogger, teman-teman dari sosial media, karena mereka adalah bagian dari Pentahelix. Pada saat PPKM darurat kemarin, justru kami komunikasinya dengan anggota Pentahelix, yaitu akademisi. Malah akademisi Pak? Kami melakukan webinar, kami melakukan Zoom meeting. Apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita siapkan kalau kondisi dengan skenario ini sudah membaik? Dan apa setelah itu? Nah, langkah-langkah kami ini juga nasihat, juga beberapa saran masukan, rekomendasi dari akademisi yang concern di pariwisata. Dan sekarang dalam mengeksekusi adalah teman-teman media. Nah, mereka adalah Pentahelix. Mbak, kondisi pandemi membawa hikmah bagi kita
untuk memperkuat relasi pentahelix. Oh, gimana itu Pak? Pentahelix itu pemerintah, Iya. kemudian media, Oke. kemudian perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. dan masyarakat. Artinya dalam konteks ini kalau kita bisa bergerak bersama dalam satu visi yang sama, langkah yang bersama, insya Allah pariwisata bisa Bangkit ya Pak. Untuk Jawa Tengah lebih baik Insya ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa harapan pemerintah khususnya Dispora Par Ya. dalam berwisata di masa pandemi ini? Ya, tentu kemarin pada masa PPKM, pada saat PPKM darurat maupun PPKM level 4, kita semua harus membatasi mobilitas. Iya. Meskipun kondisi ini sudah lumayan. Meskipun masih ada batasan, tetap waspada. Maka harapan saya bisa bepergian meskipun belum semuanya dibuka. Boleh bepergian meskipun durasinya dibatasi. Percayalah, pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Karena setiap proses memang mungkin membutuhkan waktu, tapi sebuah proses tidak seburuk yang kita kira. Asik nih. Nah ini jadi masuk ya Pak sama temanya ya. Iya. Sabar pasti bisa kok ke Jawa Tengah. Ya, Nah ini yang dimaksud sama Pak Senong ini, alon-alon asal kelakon gitu ya. Jadi bukan alonnya ya, kelakonnya ya Mbak ya. Yang penting sabar dulu, nanti bisa kok Tribuners jalan-jalan ke Jawa Tengah. Dan gitu. saya berharap podcast kami dengan Tribuners dan teman-teman ini akan jadi inspirasi. Hari ini yang dilakukan oleh Tribun, besok akan ada komunitas kita podcast ya Pak ya. Nanti artinya hari ini di Bandengan, besok kita podcast di destinasi lain ya Mbak. Besok kita podcast di destinasi lainnya yang menjadi alternatif. Kalau semakin banyak orang melakukan aktivitas seperti itu kan pelan-pelan Mbak. Iya benar. Tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan sebuah edukasi. Anda boleh buka tapi dengan begini. Iya. Anda boleh buka tapi seperti ini. Sehingga orang oke. Nah ini kan memberikan inspirasi gitu. Baik. Nah sebelum obrolan seru ini kita akhiri Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke Tribuners di rumah Pak? Ya, Tribuners seneng banget hari ini saya ketemu. Backgroundnya pantai Bandengan. Ada yang sudah pernah ke sini, tapi juga ada yang belum. Dua-duanya sama. Kamu perlu mengulang bagi yang sudah. Yang belum, ajak keluarga. Nggak jauh kok dari Semarang dan nggak jauh dari tempat tinggal kamu. Tempatnya nyaman, senyaman ketika kamu bersama orang yang kamu cintai. Dari Sinung Nugroho buat kalian. Baik Tribuners, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Tribun Jateng dan TikTok Tribun Jateng, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube Tribun Jateng. Kita pamit ya Pak. Sampai jumpa lagi.